ke kamar mandi dan mengirim sebuah pesan kepada si Jong Ho. Namun naas, ternyata di dalam kamar mandi tersebut tidak dapat sinyal. Bahkan jendela yang dia buka ternyata sudah ditutup sebuah bata. Mi Jin kemudian beralasan bahwa kondomnya tertinggal di dalam mobilnya. Bermaksud untuk keluar dari rumah tersebut, ternyata pria itu sudah menggembok pintunya dan Mi Jin tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Jong Ho di dalam mobilnya mulai cemas karena Mi Jin tidak mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Bahkan dia berusaha untuk meneleponnya, namun HP-nya tidak dapat dihubungi. Hal menakutkan mulai terjadi. Mi Jin yang di kamar mandi sudah diikat tangan, kaki, dan mulutnya. Lalu pria tersebut mengeluarkan berbagai alat perkakas di kantongnya. Yongmin rupanya seorang psikopat berdarah dingin. Dengan tenangnya, dia akan menghabisi Mi Jin. Jong Ho langsung mencari keberadaan Mi Jin dengan mendatangi sebuah rumah. Dan dia melihat sebuah bel. Rupanya dia masuk ke rumah yang salah. Sepasang kakek nenek masuk ke rumah si Yongmin. Setelah sepasang kakek nenek itu masuk ke dalam rumah si Yongmin, kemudian mengambil palunya dan menghabisi sepasang kakek nenek itu. Yongmin kemudian membawa mobil sepasang kakek nenek tersebut dan bermaksud memarkirkannya di lorong jalan. Namun rupanya, Jong Ho yang sedang mencari Mi Jin tidak sengaja menabrak mobil yang dikendarai oleh si Yongmin. Awalnya, Jong Ho langsung meminta nomor handphonenya untuk menghubungi pihak asuransi yang akan mengurus kerusakannya. Tentu saja, Yongmin menolaknya karena itu bukan mobilnya dan dia bergegas harus kembali ke rumahnya. Jong Ho mulai curiga karena dia melihat bercak darah di bajunya. Karena si Yongmin memaksa untuk pergi dari sana, Jong Ho kemudian menebak dia adalah pria langganannya yang disebut 4885. Lalu Jong Ho mengeluarkan HP-nya dan menelepon nomor si pria tersebut. Dan benar saja, terungkap ketika Jong Ho menelepon nomornya, HP dari Yongmin berdering. Sontak, Yongmin yang telah diketahui identitasnya langsung melarikan diri. Jong Ho pun mengejarnya. Ketika dikejar Yongmin, dia sempat membuang dulu handphone miliknya. Dan Jong Ho akhirnya dapat melumpuhkan si Yongmin dan membuatnya babak belur. Ketika membawa Yongmin dan memborgolnya, Jong Ho ketemu seorang polisi di sana dan menanyakan identitasnya. Jong Ho pun berbohong kalau dia seorang polisi yang aktif. Dia dan Yongmin kemudian dibawa ke kantor polisi di sana. Dan di kantor polisi, justru sekarang Jong Ho yang diborgol. Polisi di kantor ini meminta Yongmin untuk menulis semua identitas dirinya. Di kantor polisi ini, Jong Ho marah-marah dan menuduh Yongmin telah menjual gadis-gadisnya. Polisi di sini mulai menemukan fakta bahwa Yongmin telah menyembunyikan informasi tentang dirinya. Ketika polisi yang menanyakan apakah Yongmin telah menjual gadis-gadis tersebut, Yongmin berdalih dia tidak menjualnya, tapi membunuh mereka. Lebih parah anjing. Fakta ini membuat kedua polisi tersebut terkejut. Jilwo, polisi aktif yang pernah menjadi rekan Jung Ho, berhasil menangkap pria yang sudah melempari wali kota. Jung Ho pun meneleponnya bahwa dia telah menangkap pria yang telah membunuh para gadis yang berjumlah 9 orang di distrik Mangwon. Jilwo langsung datang ke kantor polisi ini untuk membawa Yongmin tersangka mereka, namun polisi di sini menolaknya. Keributan pun terjadi antar polisi. Lalu, kepala polisi Seoul datang dan melerai mereka. Kemudian, Jilwo diizinkan untuk membawa tersangka Yongmin. Jung Ho yang dibebaskan melihat mobil yang dibawa oleh Yongmin, lalu dia menemukan sebuah kunci yang pernah digunakan Yongmin. Kemudian diperlihatkan kamar mandinya si Yongmin terdapat 3 mayat kakek nenek dan si Mi Jin. Tapi rupanya si Yongmin memberitahukan kepada polisi bahwa kemungkinan Mi Jin masih hidup. Namun dia bilang dia berada di daerah Anyang City, bukan di distrik Mangwon. Ketika dia ditangkap, sepertinya Yongmin berusaha mengelabui polisi dan Jung Ho. Jung Ho kemudian menyuruh si Dungu, anak buahnya, untuk mencari keberadaan rumah tempat Mi Jin disembunyikan. Dengan memberinya kunci yang ditemukan di mobilnya si Yongmin. Jung Ho kembali ke kantor polisi di tempat Yongmin ditahan. Rupanya dia memiliki waktu 12 jam sampai bukti ditemukan. Kalau tidak, jaksa akan membebaskannya kembali. Jilwo mencoba menginterogasi Yongmin. Dan rupanya, Yongmin berpura-pura menjadi gila. Dia mengakui membunuh para korbannya bukan hanya 9, tapi 12 orang. Dan dia lupa di mana menguburkan mereka semua. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah para polisinya yang bego, yang termakan dengan kebohongan si Yongmin, atau si Yongmin yang jago acting dalam berbohong kepada mereka semua? Kita lanjut. Jung Ho ditemani salah satu polisi di sana mendatangi rumah Mi Jin. Awalnya dia mengira bahwa Mi Jin tinggal sendirian. Namun setelah memecahkan kaca pintunya, terlihat ada seorang anak kecil di dalam rumah Mi Jin. Setelah mengambil sampel rambutnya Mi Jin, Jung Ho dan polisi tersebut hendak pergi. Tapi sepertinya Jung Ho tidak tega meninggalkan anak tersebut, lalu dia membawanya untuk mengajaknya makan.
Di tempat makan, anak ini selalu menanyakan keberadaan ibunya, dan dia katakan bahwa Jung Ho lah yang menyuruhnya bekerja, padahal ibunya sedang sakit. Polisi pun bertindak cepat akan membuat kasus ini diangkat, supaya kasus pelemparan terhadap wali kota ditutup. Jung Ho berusaha keras mencari keberadaan Mi Jin dengan bertanya kepada kakaknya Yong Min, namun kakaknya tidak mengetahui keberadaannya selama 3 tahun terakhir. Di kantor polisi, Yong Min berusaha menggoda polwan di sana, bahkan dia tahu kalau polwan itu sedang head. Yong Min berpura-pura gila dan hilang ingatan ketika kepala polisi kembali menanyakan tentang kejahatannya. Di sisi lain, jaksa memerintahkan membebaskan dia dalam 12 jam jika tidak ada bukti yang kuat. Lalu, polisi pun bertindak cepat dengan mengecek gunung di sekitar kawasan itu yang diperkirakan dia menguburkan para korbannya di sana. Sementara itu di rumahnya Yong Min, Mi Jin yang terluka parah ternyata benar dia ada tanda-tanda masih dalam keadaan hidup. Jung Ho pun bingung di mana harus menempatkan anaknya Mi Jin, sementara ayahnya dia bilang sedang berada di Brazil, namun belum pernah sekalipun meneleponnya. Puluhan polisi yang bergerak menyusuri pegunungan di sekitar kawasan itu tidak menemukan tanda-tanda mayat yang dikubur di sana. Jung Ho menemukan fakta dari gadis pegawainya yang pernah melayani si Yong Min. Dan terungkap di sini bahwa si Yong Min ini dia impoten, namun dia bertindak gila dan mengancam akan membunuh wanita itu. Anaknya Mi Jin yang mendengar percakapan Jung Ho dengan wanita itu langsung menangis karena dia mengira ibunya telah tewas terbunuh. Jung Ho yang tidak tega dengan anaknya Mi Jin tampak berusaha keras mencari keberadaan ibunya. Mi Jin tersadar kemudian menangis histeris ketika mendapati di sampingnya terdapat 2 mayat. Si Dungu, anak buah Jung Ho, berhasil menemukan salah satu rumah yang kuncinya sesuai dengan kunci yang didapatkan dari Yong Min. Lalu dia menghubungi Jung Ho yang bergegas mendatangi rumah itu. Setelah masuk ke rumah itu, Jung Ho tidak menemukan apapun. Anaknya Mi Jin yang mendengar informasi tersebut, ia langsung bersedih. Namun tiba-tiba, datang seorang pria penghuni rumah tersebut. Inilah keunggulan dari film ini. Jung Ho, meskipun hanya sebatas germo, tapi hatinya tergugah oleh anak ini untuk menemukan ibunya. Dan sekarang, kita lihat aksi kejar-kejaran mereka diselingi tingkah lucunya si Dungu. Berhasil melumpuhkan pria itu, namun dia tidak mengetahui rumah sebenarnya si Yong Min. Selama berada di rumahnya, dia membuat sebuah lukisan di dinding rumahnya itu. Tak diperlihatkan apa yang terjadi dengan anaknya Mi Jin ketika dia ditemukan pingsan di sudut jalan. Apakah dia memakan makanan sisa atau dia dipukul seseorang, lalu bergegas membawanya ke rumah sakit. Jung Ho yang diliputi amarah kemudian pergi menuju kantor polisi dan memukuli si Yong Min, dan memintanya menunjukkan tempat di mana dia menyembunyikan korbannya. Polisi yang mengetahui itu membiarkan Jung Ho menyiksanya karena polisi pun sepertinya frustasi dengan kasus ini, sedangkan waktu yang sudah mepet. Yong Min mengelabui polisi lagi dengan menyebutkan lokasi di mana dia mengubur para korbannya, namun polisi yang bergegas ke tempat tersebut tidak menemukan satupun jenazah di sana. Jaksa yang mengetahui hal ini kemudian meminta kepala polisi membebaskan si Yong Min karena tidak ada bukti yang kuat terhadapnya. Jung Ho yang telah memukul Yong Min akan dijadikan tumbal oleh jaksa dan akan ditangkapnya. Di lokasi penggalian, Jung Ho berusaha melarikan diri dari kejaran puluhan polisi. Hingga akhirnya, polisi berhasil menangkapnya lalu membawanya ke sebuah mobil. Mi Jin yang tersadar berusaha membebaskan diri dengan memotong tali menggunakan pecahan keramik kamar mandi tersebut. Di sisi lain, waktu yang semakin mendesak membuat Jung Ho nekat dan menghajar beberapa polisi di mobil tersebut, lalu berlari menuju daerah distrik Mangwon. Yong Min yang dibebaskan dari kantor polisi, dia langsung menyalakan wood braille-nya. Namun ternyata, polwan itu menguntitnya dari belakang. Mi Jin yang berhasil memotong talinya kemudian berusaha melarikan diri dari rumah tersebut. Dia pun berlari mencari seseorang, lalu dia mendapati sebuah toko dan mencari bantuan kepada ibu yang ada di sana. Lalu dia berusaha untuk menelepon Jung Ho, padahal Jung Ho sedang berlari juga untuk mencarinya. Naas di sini, Yong Min yang kehabisan wood braille masuk ke toko di mana Mi Jin berada di sana. Celakanya, si ibu penjaga toko malah mengungkapkan bahwa ada seorang wanita di sini yang celaka akibat perlakuan orang gila. Dan si ibu tersebut meminta Yong Min untuk berada di situ dulu dan berjaga jikalau ada orang gila yang datang ke sini. Yong Min pun meminta sebuah palu atau pentungan kepada si ibu tersebut. Bukannya untuk berjaga, tapi si Yong Min langsung menghabisi ibu tersebut. Di sisi lain, Jung Ho yang super kelelahan berlari untuk mengejar si Yong Min. Namun naas, Mi Jin yang sudah berupaya keras melarikan diri, akhirnya tewas setelah Yong Min menemukannya di sini. Sedih dan ngeri bercampur guys. Polisi pun berdatangan. Jung Ho yang melihat kedatangan para polisi, dia mengikutinya. Dia pun mencoba untuk menerobos masuk ke dalam, tapi polisi-polisi menahannya.
Dia pun melihat Mi Jin yang sudah tewas. Kesedihan tak terbendung lagi di sini. Kemudian Jung Ho menjenguk anaknya Mi Jin di rumah sakit. Terlihat juga Yong Min yang sedang memandang kepala Mi Jin di dalam akuarium. Di malam hari, Jung Ho kembali ke TKP. Dia pun mendengarkan pesan yang dimana isinya Mi Jin sudah tidak kuat lagi melakukan pekerjaannya. Lalu Jung Ho melihat sebuah kalender yang di bawahnya bertuliskan Gereja Mangwon. Dia pun langsung menghampiri gereja tersebut. Kemudian penjaga di sana memberikan informasi mengenai Yong Min dengan menyuruhnya mendatangi Tuan Park. Dan ketika membuka gerbang rumah Tuan Park, tiba-tiba Yong Min berada di sana. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Hingga akhirnya, pada saat Jung Ho akan membunuh Yong Min, polisi berdatangan dan melihat Jung Ho yang akan membunuh Yong Min. Dia pun tidak bisa membalaskan dendamnya karena ditahan oleh para polisi tersebut. Di akhir cerita, polisi akhirnya menemukan tempat mayat-mayat korban Yong Min. Lalu Jung Ho kembali mendatangi anak Mi Jin. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film dari The Cashier ini? Menurut saya, film The Cashier adalah sajian thriller kriminal yang memberikan sensasi kayak kalian mengikuti rasa capeknya sang pemeran utama, yaitu Jung Ho dalam mencari bukti. Sajian berkelas dari sang sutradara yaitu Na Hong Jin, dan saya merupakan kaum minoritas yang dimana saya lebih menyukai film The Cashier ini dibandingkan Memories of Murder. Jadi emang bener ya, psikopat itu menghabisi korbannya dengan tidak ragu-ragu dan sangat sadis sih menurut saya. Jika kalian nonton film aslinya, di situ banyak darah-darah yang mungkin ketika kalian makan akan berhenti. Oke, cukup sampai di sini alur cerita film dari The Cashier ini. Namun sebelum